perspektif orang lain yang berbeda dengan perspektif kita. Nah, itu salah satu hal yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai juga pandangan kita, kemudian definisi cantik kita, kemudian sikap kita itu melukai atau tidak menghargai pihak lainnya gitu. Pada prinsipnya yang penting bagi setiap individu adalah bagaimana caranya bersikap untuk saling menghargai perbedaan, saling menerima perbedaan, dan saling bagaimana caranya mensupport masing-masing pihak untuk tidak merasa minder, untuk bisa menerima keadaannya sendiri, dan kita pun juga terbangun untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jadi jangan sampai menerima keadaan kita yang menurut kita sendiri buruk, terus kemudian kita tidak mau dijudge, tapi kita tidak mau berupaya, tapi dan juga kita harus menghargai perbedaan yang masing-masing orang punya keadaan sendiri-sendiri atau kondisi sendiri-sendiri gitu. Jadi itu nggak apa-apa sih, kalau mau operasi, kalau mau mempercantik diri, silahkan aja gitu. Kalau menurut saya itu pilihan. Tidak ada salah ataupun tidak ada benar gitu. Tidak bisa juga kita menyalahkan, tidak bisa juga kita harus menganggap itu sebuah keharusan gitu. Itu pilihan. Sedikit dari saya Ibu Emi terkait dengan pertanyaan Mbak Mika sudah? Ya, Mbak, Kak Koni. Oke, sedikit saya tambahkan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Kak Meika tadi. Memang sangat-sangat benar bahwa cantik itu adalah pilihan gitu. Jadi ketika saya ingin cantik, saya akan mengorbankan, ketika saya memilih untuk menjadi cantik, saya akan mengorbankan segala cara. Itu adalah hak setiap individu gitu. Itu yang harus kita garis bawahi gitu. Jadi apapun kita dan mau menjadi apapun kita, itu adalah hak kita. Yang penting apa yang menjadi hak kita itu tidak membatasi hak orang lain gitu loh. Ketika saya ingin memilih menjadi cantik, ya kenapa enggak saya harus operasi gitu loh. Itu kan tidak merugikan siapa-siapa gitu. Jadi memang hal-hal seperti itu itu adalah pilihan, dan memang untuk mencapai itu ataupun kita tidak untuk mencapai itu kita memang akan berada pada dua sisi ya, dilema gitu antara menerima gitu. Kalau menurut saya mereka yang memang misalnya operasi plastik, sedot lemak, itu adalah hak mereka, tapi mereka kurang lebih menerima diri sih. Kalau saya kategorikan mereka itu kurang lebih menerima diri mereka gitu, apa adanya. Berarti apa yang definisi cantik yang seperti tadi sudah kita sampaikan, saya Mbak Ibu Nur, Mbak Meika itu belum sampai ke sana gitu. Berarti mereka belum bisa menerima diri mereka karena cantik menurut kita yang seperti kita sampaikan tadi bahwa kalau tidak salah ya, kita sampaikan banyak panjang lebar tadi terkait dengan definisi cantik itu menerima diri, penghargaan atas diri, percaya diri. Nah, kalau orang-orang seperti itu ya memang mereka masuk dalam kategori orang yang memang bukan mereka tidak mau menjadi cantik ya, tapi mereka mungkin lebih kurang percaya diri saja gitu. Gitu. Jadi mungkin seperti itu sedikit dari saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Koniati. Ini satu lagi pertanyaan dari saya ya. Karena tadi kawan-kawan sudah ada pertanyaan, perwakilan sobat-sobat kasih pertanyaan begitu ya. Tiba saatnya satu aja sih dari aku. Nah, aku ngambil dari Naomi Wolf. Mungkin kawan-kawan yang sering baca tentang perempuan sudah tahu Naomi Wolf gitu. Nah, Naomi Wolf ini adalah salah satu feminis gelombang ketiga dari Amerika. Nah, Wolf menilai bahwa ada usaha dari industri kecantikan, komestik dan fashion. Itu tadi yang dibahas oleh Mbak Meika mengenai komersialisasi tubuh perempuan begitu. Yang menjadi induk semang dari patriarki tadi yang saya sampaikan ke Kak Nur begitu. Nah, untuk mengontrol kebebasan perempuan, patriarki dalam industri kecantikan menyerang perempuan dengan mitos kecantikan. Nah, pertanyaan saya adalah dari mana mitos kecantikan dan bagaimana menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa mitos itu diciptakan oleh manusia begitu. Maksudnya diciptakan oleh kita sendiri begitu. Oke, silakan dijawab Mbak
Mbak Mika. Oh, oke. Pertanyaannya di subjektif ke saya ya. Oke. Karena tadi saya udah karena tadi saya kan udah bahas ya. Sebenarnya kan dari alam bawah sadar kita yang kemudian melihat kondisi saat ini di mana perempuan itu diwujudkan sebagai sosok yang cantik tuh yang seperti apa sih? Yang seperti di iklan-iklan kosmetik lah khususnya gitu. Nah, dari situlah perspektif atau dari situlah definisi kecantikan ataupun yang disebut sama Mbak Emi itu adalah apa mitos kecantikan itu terbentuk. Awalnya kita itu bisa menerima ataupun menyerap apa yang sering banget kita lihat gitu. Itu ditanya cantik, oh cantik cantik yang dalam bawah akan mengiyakan kata-kata itu semua gitu. Jadi sampai kita tua besok kita akan selalu beranggapan seperti itu. Nah, gimana cara memutus rantai itu? Memutus rantai mitos. Kalau menurut saya ya jadi ah, aku nggak yang orang-orang bilang bahwa cantik itu harus tinggi gitu. Adalah kita menerima accepting by ourselves, kita terima dulu, kita bagaimana caranya kita mengiyakan bahwa kita tubuh kita itu lebih pendek daripada yang lain begitu. Nah, kemudian kita memperbaiki diri dengan segala upaya begitu. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa mandi, kemudian bersolek, kemudian pakai gincu itu adalah suatu upaya untuk kita memperbaiki diri kita, memperbaiki penampilan kita gitu. Nah, kalau misalnya kita kurang tinggi, ya kita bisa aja untuk apa namanya olahraga renang misalnya yang bisa untuk bikin tinggi tubuh kayak gitu. Nah, itu cara kita memutus mitos standar kecantikan yang dibikin oleh perusahaan kecantikan yang selama ini kita terima di bawah alam sadar kita, ya dengan cara kita menciptakan kecantikan kita sendiri gitu. Jangan sampai kita minder, jangan sampai kita hanya menerima keadaan bahwa kita ini ya kayak gini, jadi aku nggak cantik sesuai dengan model bintang iklan sabun apa mantap misalnya. Jadi jangan sampai juga kita kemudian minder atau insecure dengan keadaan kita. Itu salah satu cara untuk memotong mitos standar kecantikan yang dibuat oleh orang-orang ataupun perusahaan-perusahaan komersil di bidang kecantikan. Gitu. Menurut aku gitu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Mika udah jawab ya pertanyaan dari moderator sendiri. Oke, tibalah saatnya kita di ujung diskusi kita, di ujung bincang-bincang Sobat Kokasi, karena ini sepertinya sudah lama, udah mulai bosan kayaknya ya. Padahal ini topik yang menarik begitu ya. Oke, untuk mengakhiri bincang-bincang kita ini, setiap narasumber buat closing statement ya. Dan ini perwakilan menjawab perwakilan dari pertanyaan Vera Christine yang katanya dia bingung sebenarnya gimana sih pendapat dan jawabannya menjadi buat bingung gitu. Nah, oke, dipersilakan dari Kak Nur buat closing statement-nya. Halo Kak Nur. Ya, halo. Oke. Kemudian kalau closing statement udah sih tadi sebenarnya. Kalau dari saya nggak terlalu banyak. Saya cuma mau mengatakan bahwa jadi diri sendiri sih untuk teman-teman perempuan. Jadi diri sendiri. Jangan hanya terkotak-kotak pemikirannya tentang definisi cantik. Silakan definisikan sendiri tentang cantik itu apa. Tapi kalau dari saya mengajak kita semua, teman-teman perempuan yang ada di sini tuh, mari kita menunjukkan cantik kita itu lewat karya-karya kita. Mari terus aktif gitu ya, sesuai bidang, sesuai minat yang kita miliki, sesuai potensi yang ada di masing-masing kita gitu. Jadi teman-teman tetap optimis begitu ya. Mari jadi saling membangun,
tetap pertahankan apa sih namanya, nilai perempuan ini ya, maksudnya nilai perempuan kita ini tetap dipertahankan. Ya coba tunjukkan gitu bahwa perempuan itu bisa jadi garda terdepan begitu. Jangan sering mengatakan, saya nggak bisa, saya perempuan. Tetapi mari bergerak, terus bergerak. Ya silakan terlibat di berbagai kegiatan. Saya anjurkan teman-teman semua, silakan terus melatih diri. Mungkin saya selalu berdiskusi ke depan. Banyak hal yang menunggu kita gitu. Banyak hal-hal yang Indonesia tunggu gitu. Perempuan-perempuan hebat ini, kita-kita ini, teman-teman semua, untuk menyalurkan karya-karya teman-teman untuk Indonesia. Itu saja sih, intinya tetap optimis, jangan baper, mentalnya harus diperkuat. Itu saja, terima kasih, saya kembalikan Bu Emi. Oke, terima kasih buat Kak Nur. Langsung saja ke Kak Meika Arista tentang closing statement-nya. Oke. Closing statement saya cukup 2 kalimat. Cantik itu kita adalah orang yang bisa menerima perbedaan dan menghormati keadaan. Terima kasih Kak Emi. Terima kasih semuanya udah diskusi. Oke, lanjut ke closing statement Kak Koniati. Oke, dari saya tidak banyak. Saya hanya bilang bahwa tentukan definisi cantikmu itu sendiri. Jadilah cantik itu menurut versimu sendiri. Kemudian cantik itu adalah kamu, cantik itu adalah pikiranmu, cantik itu adalah tubuhmu, dan cantik itu adalah jiwamu. Semangat buat teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman Kokasi yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Sukses terus ke depannya. Semoga diskusi-diskusi berfaedah seperti ini terus dan akan terus berlangsung. Oke? Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Oke, sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih buat ketiga narasumber, ketiga pemantik yang udah memberikan closing statement, dan saya juga mau buat closing statement mengenai topik perdiskusian kita pada hari ini, bahwa memang kita harus bisa menghargai orang apa adanya tanpa bergantung pada gender atau tampilan fisik semata begitu. No one can make you feel inferior without consent, yang artinya tidak ada yang bisa menganggap Anda rendah tanpa persetujuan Anda, begitu. Jadi jangan pernah menganggap rendah buat para perempuan di seluruh Indonesia, terutama yang lagi mengikuti kegiatan bincang-bincang Sobat Kokasi pada hari ini. Tetap semangat, tetap ada identitas pada diri. Halo? Halo, Emi? Halo? Halo, Emi?